PlayStation 4 atau PS4 merupakan salah satu konsol tersukses dari segi penjualan yang dirilis oleh Sony. Tercatat penjualan PS4 hanya kalah dari PS2 yang sudah dijual sejak tahun 2000 lalu. Ya, meski kini sudah ada PS5 sebagai konsol generasi terbaru milik Sony, tapi pamor PS4 rasanya belum akan turun. Dan jika kamu sedang bimbang untuk membeli PS4 di tahun ini, mungkin kamu perlu menonton video dari Teknolive mengenai alasan kenapa masih layak membeli PS4 di tahun 2022 atau 2023. Setelah konsol generasi ke-9 dirilis, kamu mungkin berpikir jika PS4 masih layak dibeli atau tidak untuk tahun 2022 atau 2023. Habisnya, konsol terbaru yaitu PS5 sudah jauh melampaui segala aspek atau bisa dibilang sangat superior dibandingkan pendahulunya, yaitu adalah PS4. Dan juga PS5 dapat memainkan game-game yang dirilis untuk PS4. Jadi, jika kamu dapat membelinya, tentu lebih disarankan untuk ambil PS5. Sebenarnya alasan kenapa PS5 lebih baik dari PS4 masih banyak. Namun, jika budget kamu terbatas dan kamu berpikir untuk membeli PS4 di tahun 2022 atau 2023 besok, tonton video ini sampai habis karena Teknolive akan membahas beberapa alasan kenapa PS4 masih layak untuk didapatkan di tahun 2022 atau 2023 besok. Yang pertama, karena harga PS5. Seperti yang kita mungkin ketahui, PS5 masih tergolong mahal di tahun 2022 ini. Harga yang beredar sekarang di kisaran harga 10 juta hingga 14 juta yang menurut saya sendiri masih cukup bisa dibilang mahal. Alasan selanjutnya mengapa masih layak membeli konsol PS4 di tahun 2022 atau 2023 adalah masih banyak game-game terbaru yang masih akan dirilis untuk PS4. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa memainkan game terbaru favoritmu. Pasalnya, para pihak developer tak ingin kehilangan pangsa pasarnya, yaitu para gamer yang masih bermain game di konsol PS4. Game-game yang keren seperti Horizon Forbidden West, Elden Ring, God of War Ragnarok, hingga Gran Turismo 7 masih bisa kamu nikmati di tahun 2022 ini. Tapi yang perlu diingat tentunya kebanyakan game tersebut harus kamu beli, kecuali kamu beli versi PS4 hand dengan catatan tidak bisa bermain online. Alasan ketiga kenapa PS4 masih layak untuk dibeli adalah mempunyai slot Blu-ray drive. PS4 memang tidak mempunyai slot Blu-ray drive 4K seperti PS5. Namun, jika kamu mempunyai kaset Blu-ray biasa, PS4 ini masih bisa menjalankan tanpa kendala. Sangat disayangkan versi PS4 Pro terbaru dan generasi terakhir tidak disematkan slot Blu-ray drive. Meski begitu, tentu hal ini bukan masalah sama sekali, karena jika kamu sendiri tidak mempunyai TV atau monitor yang mendukung 4K display, itu sama saja dengan percuma. Alasan keempat, PS4 ini dapat mengakses website melalui browser. Kebanyakan orang memang tidak memakai browser yang ada di PS4-nya. Tapi meski begitu, adanya browser di PS4 sangat membantu bagi sebagian orang, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli PS4 dibandingkan dengan PS5. Berbeda dari PS5, PS4 dapat mengakses internet melalui browser yang tersedia di layar utamanya. Dan hal ini merupakan keunggulan PS4 tersendiri, mengingat Sony telah meniadakan browser di PS5. Yang artinya kamu dapat melakukan berbagai hal dengan PS4-mu layaknya pengguna browser di HP kamu. Sebagai contoh, kamu dapat mengakses website atau apapun itu dengan konsol PS4 yang kamu punya. Alasan kelima, PS4 ini masih layak dibeli adalah bisa melakukan banyak hal layaknya PS5. Meskipun kamu tidak dapat memainkan game PS5 di PS4, bukan berarti kamu tidak bisa menikmati fitur lainnya yang dimiliki konsol PS5. Sebagai contoh, kamu dapat mengakses Netflix, Spotify, Facebook, YouTube, dan bahkan berbelanja online dengan PS4 ini. Sama seperti yang dapat kamu lakukan di PS5, dan beberapa game PS5 juga mempunyai versi PS4-nya. Jadi, kamu tetap dapat memainkan game tersebut bahkan jika game itu mendukung cross-platform. Tentu, kamu dapat mabar dengan teman kamu yang memainkannya di PS5. Alasan keenam yaitu adalah PS Plus masih mendukung PS4. Jika kamu berlangganan PS Plus, kamu bisa menikmati 2 hingga 6 game gratis setiap bulannya. Dan 1 atau 2 dari keseluruhan game tersebut merupakan game PS5 yang terkadang masih bisa kamu mainkan di PS4. Sedangkan sisanya merupakan game PS4 atau game PSVR.
Dengan demikian, kamu tetap bisa memainkan game gratis di PS Plus tanpa perlu membeli game dengan harga originalnya. Alasan ketujuh yaitu adalah PS4 juga bisa menjalankan PS Now. PS Now merupakan layanan yang diperkenalkan pada tahun 2014 silam. Dan layanan ini merupakan layanan streaming game yang memberikan kamu akses ke ratusan game dari berbagai era konsol mulai dari PS2 hingga PS4. Berbeda dari PS Plus, kamu dapat mengunduh game atau memainkannya secara langsung tanpa perlu mendownloadnya, atau istilahnya adalah memainkannya secara streaming. Namun yang perlu diingat bahwa kamu perlu koneksi internet yang lancar dan cepat jika ingin bermain game secara streaming. Karena jika ada lag atau hang, maka gameplay pun menjadi glitch atau buffering layaknya ketika kamu streaming video di YouTube. Alasan ke-8 adalah PS4 jauh lebih murah dibandingkan PS5. PS5 mempunyai teknologi yang jauh lebih rumit dan juga maju sehingga lebih sulit untuk diproduksi. Oleh karena itu, Sony pun melanjutkan produksi PS4 untuk mengurangi permintaan akan PS5 yang langka. Ya, setidaknya PS4 akan tetap diproduksi hingga akhir tahun 2022, dari yang awalnya direncanakan berhenti produksi pada tahun 2021 lalu. Oleh karena hal itulah, kemungkinan besar dukungan untuk PS4 pun akan tetap berjalan sehingga PS4 masih layak untuk dibeli pada tahun 2022 dan 2023. Oh iya, kalau bicara soal harga, PS4 dijual mulai dari 3,5 jutaan sampai dengan 5 jutaan tergantung varian dan tipe yang kamu pilih. Ada juga PS4 baru, namun PS4 baru mungkin sedikit lebih sulit untuk ditemukan karena PS4 yang beredar di pasaran baik di toko offline maupun toko online kebanyakan menjual PS4 kondisi bekas atau second. Namun, jangan khawatir karena PS4 second justru sangat layak untuk dibeli ketimbang PS4 baru. Ada juga PS4 hand dengan harga sekitar 3,5 jutaan sampai dengan 4 jutaan, dan buat kamu yang belum tahu, PS4 hand ini merupakan PS4 yang bisa memainkan game bajakan dengan catatan tidak bisa digunakan untuk online. Ya, kalau saya sarankan jangan membeli PS4 hand ini karena meskipun murah, jika tidak bisa online, fitur-fiturnya tidak bisa digunakan secara maksimal. Dan untuk PS4 yang saya sarankan untuk kamu beli adalah PS4 Slim dengan memori minimal 1 TB agar bisa menampung game lebih banyak dan tentunya bisa bermain online bareng teman kamu. Dan untuk harga PS4 Slim Second bisa kamu cek di link di deskripsi video ini. Dan juga kamu bisa langsung membelinya jika kamu berminat. Nah, itu dia alasan kenapa PS4 masih layak untuk dibeli di tahun 2022 atau 2023 besok. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. See you next video.